adik-adik semua yang ada di rumah, selamat pagi. Ya, pasti adik di rumah semua sudah pada siap nih untuk kita bisa puji nama Tuhan bersama-sama nih. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, menyanyikan lagu untuk Tuhan, coba deh sekarang adik-adik siapin dulu nih, apa aja sih yang dibutuhkan oleh adik-adik sebelum kita melakukan kegiatan untuk pada hari ini, yaitu sekolah minggu. Iya, yang pertama kita harus siapkan hati kita, tubuh kita, jiwa kita. Lalu kita juga persiapkan Alkitab dan persembahan kita pada hari ini adik-adik. Nah, sekarang kita mulai yuk untuk puji nama Tuhan bahwa kita mau datang kepada Bapa dengan ucapan syukur. Kita mau nyanyi sama-sama, Bapa, ku datang padamu. Syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih karuniamu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Atas kebaikanmu. Atas kebaikanmu. Yeay, adik-adik di rumah sudah puji nama Tuhan. Kita sudah bilang ke Tuhan, kita mengucap syukur pada Bapa. Nah, karena tadi kita sudah mengucapkan syukur melalui pujian, mari adik-adik kita berdoa bersama-sama untuk mengucapkan syukur lewat doa. Coba adik-adik sekarang, kalau mau berdoa gimana sih caranya? Nah, jangan lupa ya, tangannya dilipat, matanya dipejamkan adik-adik. Ayo di rumah yang masih melek, coba dipejamkan dulu matanya. Lalu kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami pada hari ini anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami Tuhan supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kan kita merayakan hari Minggu ya adik-adik. Nah kalau gitu kita mau pujikan pujian yang semangat ya adik-adik. Tapi sebelum itu kita nanti akan mendengarkan dulu nih cerita dari firman Tuhan. Makanya adik-adik di rumah kita mau menyanyikan pujian untuk persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, kalau Tuhan itu sudah berfirman maka kita harus apa coba? Mendengar adik-adik. Karena itu kita mau pujikan lagu firman Tuhan ku dengar.
Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Yuk kita dengarkan. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Kakak harap kalian tetap kondisi sehat. Meskipun saat ini kalian masih belajar di rumah, tapi kakak yakin kalian tetap semangat. Kalian tetap bisa bersekolah meskipun online. Oke adik-adik, pada pagi hari ini kakak akan bercerita tentang kisah Sodom dan Gomora. Namun sebelumnya, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memelihara kami, hingga kami pada saat ini boleh mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan cerita Tuhan. Biar Kau berikan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, agar kami boleh mendengarkan cerita dengan baik. Dan apa yang akan disampaikan nanti boleh mendapat berkat Tuhan. Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan, pimpin agar acara ini boleh berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini. Amin. Nah, adik-adik, tentu adik-adik sudah tidak sabar ya mendengarkan cerita. Kali ini kakak akan bercerita tentang kisah Sodom dan Gomora adik-adik. Ya, tentu saja adik-adik sudah sering mendengar cerita tentang Sodom dan Gomora. Namun kali ini kakak akan menceritakan segala sesuatunya yang berbeda adik-adik. Nah, sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 18 ayat 16 sampai Kejadian 19 ayat 38. Namun Kak Sony hanya membacakan sebagian saja. Nanti setelah itu adik-adik bisa membacanya di rumah ya adik-adik. Oke, adik-adik, kita akan membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Diambil dari Kejadian 18 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-33. Jadi Kak Sony hanya membacakan satu perikop, selebihnya adik-adik bisa membacanya di rumah. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu, berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang dari situ dan berjalan ke Sodom. Tapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang yang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau akan mengampuninya? Karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik.
sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhilah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni mereka. Aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan. Aku telah memberanikan diri berkata, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena 5 itu? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya jika ku dapat 45 lagi di sana. Lalu Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya Tuhan ada 40 didapatinya di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena 40 orang itu. Katanya, jangan kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan mereka karena 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi ini saja, sekiranya 10 didapatinya di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Sampai sedemikian jauh adik-adik pembacaan firman Tuhan. Untuk yang dari pasal 19 dan seterusnya nanti adik-adik baca di rumah ya. Nah adik-adik, kakak akan mulai bercerita. Adik-adik tahu mengapa Sodom dan Gomora itu akan dimusnahkan Tuhan. Ya, kita sama-sama tahu adik-adik bahwa di Sodom dan Gomora itu seluruh kejahatan adik-adik. Mulai dari pembunuhan, kebohongan, ketidaktaatan yang dilakukan oleh orang-orang Sodom dan Gomora. Hal ini menyebabkan Tuhan murka, Allah marah, Allah tidak senang kepada kota Sodom dan Gomora. Allah akan memusnahkan. Setelah itu adik-adik, Abraham mengetahui hal ini. Abraham sangat sedih adik-adik. Abraham merasa kecewa. Karena di Sodom dan Gomora itu juga tinggal keponakan Abraham yang bernama Lot. Juga beserta dengan 2 orang anak dan 2 orang menantunya. Aduh. Abraham mencari akal. Bagaimana ya agar mereka tidak dimusnahkan oleh Tuhan? Abraham akhirnya berdoa. Abraham berdoa sungguh-sungguh adik-adik. Dengan segala kekuatan dan tenaga. Akhirnya di tengah doa-doa yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Abraham, Allah hadir adik-adik. Abraham mengatakan, Tuhan, apabila ada 50 orang benar Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan selamatkan Tuhan. Akhirnya Tuhan mendengar adik-adik. Tuhan mendengar doa Abraham. Oke Abraham, kalau ada 50 orang benar di Sodom dan Gomora, kota itu tidak akan kita musnahkan. Namun Abraham tetap berpikir, bagaimana jika tidak sampai 50 orang adik-adik?
Bagaimana jika kurang dari 50 orang? Akhirnya Abraham kembali mengatakan hal ini kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana jika hanya 45? 45 Tuhan. Akhirnya Tuhan mengabulkan doa Abraham. Tuhan mengatakan, baiklah, aku tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora karena ke-45 orang ini. Namun Abraham berpikir kembali adik-adik. Abraham merasa tidak yakin. Apakah benar ada 45 orang? Abraham kembali mengatakan hal ini kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana kalau 40 Tuhan? Tuhan mengatakan, baiklah, karena ke-40 orang itu, kita tidak akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Namun, Abraham merasa kurang yakin adik-adik. Abraham kembali bernegosiasi dengan Tuhan. Abraham bilang, Tuhan, bagaimana kalau 30? Bagaimana kalau 20? Dan akhirnya yang terakhir, Abraham mengatakan, Tuhan, ini yang terakhir Tuhan. Bagaimana kalau hanya 10 Tuhan? Tolong Tuhan. Akhirnya adik-adik, Tuhan mengabulkan doa Abraham. Tuhan mengasihi Abraham, muridnya yang setia adik-adik. Tuhan mengatakan, baiklah kalau memang itu permintaanmu, kami kabulkan. Kita kabulkan untuk menyelamatkan kota Sodom dan Gomora. Setelah itu, Abraham merasa lega adik-adik. Abraham merasa, ya Tuhan pasti akan mengabulkan. Abraham optimis. Setelah itu adik-adik, Tuhan mengutus 2 orang malaikat ke kota Sodom dan Gomora. Tuhan ingin meyakinkan, apa benar kota Sodom dan Gomora ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan kebohongan, penuh dengan ketidaktaatan. Malaikat Tuhan diutus untuk ke Sodom dan Gomora. Di tengah perbatasan kota, malaikat Tuhan bertemu dengan Lot. Di mana saat itu sore hari Lot sedang tertidur adik-adik. Tiba-tiba Lot melihat ada 2 orang malaikat Tuhan datang. Lot kembali menawarkan untuk bagaimana apabila Tuan bermalam. Bagaimana jika Tuan bermalam di rumah saya? Saya akan memberikan pelayanan yang terbaik buat Tuhan. Tuan silakan menginap di rumah saya. Bagaimana Tuan? Apakah Tuan bersedia? Setelah malaikat Tuhan berpikir, akhirnya malaikat Tuhan mengiyakan adik-adik. Mereka kembali ke rumah Lot, dan setelah itu mereka makan malam bersama dengan Lot beserta dengan keluarganya. Nah, setelah Lot makan malam dengan malaikat Tuhan, tiba-tiba datang suara adik-adik. Ayo Lot, Lot, cepat Lot, keluar, Lot. Lot kaget adik-adik, Lot kaget. Kenapa? Ada apa? Kenapa orang berteriak? Lot, Lot, cepat Lot, keluar Lot. Adik-adik, Lot sungguh gemetar adik-adik. Lot takut dibunuh adik-adik. Oi Lot, cepat Lot, keluar. Akhirnya adik-adik, Lot segera keluar. Iya, ada apa? Hei Lot, kau keluarkan 2 orang tamumu itu. Karena dia bukan orang Sodom dan Gomora. Cepat keluar. Oh iya. Kalian jangan bertindak anarkis. Kalian tidak boleh membawa mereka, tidak boleh mengusir mereka. Mereka adalah tamuku.
Wah, tiba-tiba adik-adik, Lot ditarik ke belakang oleh dua orang malaikat tadi adik-adik. Lot ditarik ke belakang. Hei Lot, malaikat Tuhan berkata, Lot cepat kemari. Sekarang kalian tetap segera keluar dari kota Sodom dan Gomora. Namun ada dua syarat yang harus kalian perhatikan. Kalian harus fokus ke depan dan tidak boleh menengok ke belakang. Itu syaratnya Lot. Kau tahu, baik Tuhan. Baik Tuhan. Ayo cepat Lot, cepat. Iya Tuhan. Woi Lot. Wah, orang-orang di depan yang menanti Lot, hampir pintunya itu terbuka adik-adik. Tiba-tiba malaikat Tuhan langsung ke depan adik-adik. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba ada cahaya yang sangat besar. Dan cahaya itu menyinari seluruh kota Sodom dan Gomora. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba mata daripada seluruh penduduk kota Sodom dan Gomora ini menyebabkan buta. Seluruh penduduk kota Sodom dan Gomora itu buta adik-adik. Waduh. Bahkan pintu rumah Lot mereka tidak bisa melihat. Nah, kesempatan ini dipakai untuk Lot beserta dengan istri dan dua orang anaknya segera mereka lari. Aduh. Cepat-cepat malaikat Tuhan bilang, ayo cepat-cepat lari. Oke. Wah, kita mau kemana? Pokoknya kita lari ke arah sana. Akhirnya mereka lari adik-adik. Mereka lari dan akhirnya di tengah-tengah perjalanan adik-adik. Apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba istri Lot, dia menoleh ke belakang adik-adik. Dan apa yang terjadi adik-adik? Istri Lot menjadi tiang garam adik-adik. Istri Lot mati menjadi tiang garam. Karena apa adik-adik? Karena istri Lot, dia tidak taat. Malaikat Tuhan bilang, kita harus fokus ke depan. Jangan berbalik ke belakang. Nah, pesannya apa adik-adik? Di sini kakak juga pesan kepada adik-adik, apabila kita sudah bertobat, kita sudah minta ampun sama Tuhan, kita tidak boleh melihat ke belakang adik-adik. Kita tidak boleh melihat ke belakang, tapi kita harus melihat ke depan. Kita jangan lagi melihat dosa kita yang lama. Kita fokus ke depan, kita hidup baru adik-adik. Nah, setelah itu Lot beserta dengan kedua orang anaknya berhasil diselamatkan oleh Tuhan melalui malaikat Tuhan. Mereka hidup bahagia adik-adik. Tiba-tiba setelah hujan belerang, hujan api yang dilakukan oleh Tuhan terhadap seluruh kota Sodom dan Gomora, Abraham datang adik-adik. Abraham melihat, Abraham sangat sedih adik-adik. Tetapi Abraham juga gembira. Karena apa? Karena Lot beserta dengan dua orang putrinya berhasil diselamatkan adik-adik. Kemudian, apa yang bisa kita ambil dari cerita pada pagi hari ini adik-adik? Pertanyaannya adalah, apakah doa Abraham dikabulkan oleh Tuhan adik-adik? Jawabannya iya. Apa buktinya? Buktinya adalah Lot beserta dengan kedua orang anaknya diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan menepati janji. Tetapi apakah doa ini seluruhnya dikabulkan oleh Tuhan adik-adik? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena Lot sebenarnya dia ingin agar seluruh penduduk di kota Sodom dan Gomora bisa selamat. Tetapi kenyataannya apa adik-adik? Hanya 3 orang yang selamat adik-adik. Begitu juga dengan kita.
apabila kita berdoa adik-adik, dan Tuhan tidak mengabulkan doa kita, adik-adik jangan kecewa. Tetapi ada maksud Tuhan yang indah, yang Tuhan bisa buat berikan kepada kita, kepada orang tua kita, kepada teman kita. Mungkin Tuhan tidak menjawab saat kita berdoa, Tuhan langsung menjawab adik-adik. Tapi kita memerlukan proses, Tuhan memerlukan proses adik-adik. Bisa saja Tuhan langsung menjawab. Atau mungkin Tuhan menjawab besok. Atau mungkin lusa Tuhan bisa jawab. Nah, segala sesuatunya tergantung Tuhan. Oke adik-adik, sampai sedemikian cerita dari kakak. Semoga cerita ini bisa mendapat berkat buat adik-adik. Tetap semangat adik-adik, meskipun kita belajar, kita bermain, hanya bisa dari rumah. Oke adik-adik, sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, jikalau pada pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti kebaktian anak Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah kami boleh belajar dari Abraham Tuhan, untuk tetap setia berdoa, untuk tetap setia berharap Tuhan. Dan meskipun apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi biarlah kita boleh berbesar hati, kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Karena rencana kami adalah bukan rencana Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami terus tetap setia, kami tetap terus fokus. Kami tidak berbalik seperti istri Lot. Kami tidak memandang lagi terhadap dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan, tetapi kita tetap fokus untuk hidup benar. Tuhan Yesus, terima kasih, di mana kami juga boleh mendapatkan berkat melalui cerita yang telah disampaikan, dan biarlah kami juga boleh menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Wah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Bagus ya adik-adik tadi ceritanya tentang Sodom dan Gomora. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita firman Tuhan tadi? Nah, Kak Melody sampaikan ya adik-adik. Yang pertama nih adik-adik, kita tidak boleh putus asa. Harus selalu bersemangat dan juga memohon pada Tuhan. Yang kedua, kita harus senantiasa menerima apa yang Tuhan berikan atas jawaban doa kita. Dan yang paling penting nih adik-adik, kita harus selalu mohon ampun pada Tuhan dan jangan mengulangi kesalahan kita lagi. Nah adik-adik, sekarang kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Disiapin dulu yuk persembahannya, dan nanti adik-adik bisa scan barcode untuk QRIS persembahan hari ini. Dibantu sama orang tuanya ya adik-adik. Nah untuk pujian persembahan kita nyanyi sama-sama yuk. Pujian bawa persembahanmu. Janganlah jemu
adik-adik, sekarang kita mau berdoa sama-sama yuk untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Nah, kita lipat tangan kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami Tuhan dalam memberikan persembahan yang kami naikkan ya Bapa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati Tuhan supaya persembahan ini Tuhan dapat berguna Tuhan untuk membangun kerajaan-Mu di bumi dan juga di surga. Tuhan Yesus, berkati juga setiap kami Tuhan, orang tua kami Tuhan, berikanlah berkat yang melimpah pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah persembahan. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, Kak Melody sekarang punya pengumuman nih buat adik-adik. Kalau hari Minggu akan ada sekolah minggu adik-adik. Nah, setiap jam 9 pagi untuk The Grace GKI Gejayan dan juga setiap jam 10 pagi untuk sekolah minggu GKI Gejayan. Jangan lupa ya adik-adik. Nah, sekarang adik-adik kita mau menyanyikan sebuah lagu terakhir nih untuk kita nanti bisa menyanyikan lagu tentang Sodom dan Gomora. Tadi kan kita sudah mendengarkan cerita tentang Sodom dan Gomora. Sekarang kita mau pujikan lagu tentang Sodom dan Gomora. Judulnya adalah Lot dan Keluarga. Adik-adik di rumah yang sudah bersiap nih untuk memujikan lagu, kita berdiri sama-sama yuk. Soalnya kita mau memujikan lagu ini dengan pujian dan juga gerakan adik-adik. Kita pujikan sama-sama. Nah itu adik-adik, kita sudah pujikan lagu tentang Sodom dan Gomora. Nah ada tambahan lagi nih pengumuman buat adik-adik. Jangan lupa ya adik-adik, kalau hari Jumat nanti akan ada acara Hello Kids jam 4 sore di channel GKI Gejayan Official. Dan jangan lupa adik-adik tetap selalu patuhi protokol kesehatan adik-adik supaya kita tetap sehat dan terbebas dari COVID-19. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus berkati. Dadah, selamat dari Minggu.